Tahap siklusnya ada perencanaan, planning. Jadi ini sering ini di sebuah organisasi planning atau POC. Kalau di manajemen kalian pernah belajar POC. Planning, Organization, Evaluating, dan Controlling. Kalau di siklus hidup sistem ini ada 5 tahap siklusnya. Yang pertama itu planning. Planning itu pengertiannya kan apa yang mau kita rancang, apa rencana kita ke depan, apa rencana kita 10 tahun ke depan. Sama itu diibaratkan sebuah visi misi. Visi misi kan sering kita lihat kalau misalnya di kampus itu visi misi biasanya itu diletakkan di dekat pintu, baru di mading banyak. Itulah visi misi itu hampir sama dengan perencanaan. Perencanaan jangka pendek. Kalau misi, perencanaan jangka panjang, visi misi. Biasanya itu antara 5 sampai 10 tahun. Itulah untuk misi. Kalau visi itu perencanaan setahun atau 2 tahun. Baru siklus yang kedua itu analisis. Analisis ini kan bagaimana kita menganalisis sebuah sistem. Bagaimana menganalisis prosesnya. Bagaimana menganalisis datanya. Bagaimana menganalisis perjalanan sistem tersebut. Itu dia. Kalau rancangan, rancangan ini desain. Bagaimana kita merancang. Dengan metode apa kita merancang. Dengan metode apa yang kita pakai. Misalnya penerapan algoritma ini dengan metode ini. Merancangan desain pembuatan sistem informasi dengan metode menggunakan algoritma ini. Inilah yang disebut dengan rancangan. Kalau penerapan, implementation, kemana mau diterapkan sistem yang kita rancang, yang kita rencanakan, yang kita analisis, kemana kita terapkan kegunaannya. Hampir sama ini nomor 4 dan 5, penerapan, use, sama penggunaan. Jadi ke instansi mana kita terapkan, ke sekolah mana misalnya, penerimaan siswa baru penggunaan, use. Ini berfungsikah sistem yang kita bangun, bergunakah? Nanti kita membangun sebuah sistem tapi tidak ada gunanya, tidak ada implementasinya tadi, tidak ada fungsinya ke masyarakat, ke mahasiswa, ke milenial. Jangan kita membuat sistem yang sudah tidak lagi up to date, tidak lagi diterapkan di zaman sekarang. Jadi yang harus up to date, yang disukai orang. Misalnya sekarang itu lagi disukai orang itu e-commerce atau startup, Lazada, Tokopedia. Jadi jangan kita bangun lagi yang offline. Makanya banyak sekarang tutup toko-toko offline, baik itu baju, sepatu, kebutuhan pokok misalnya. Sekarang udah banyak tutup kios-kios yang menggunakan offline. Kenapa orang itu tidak mengupgrade, tidak melihat pasar, tidak melihat kebutuhan sekarang. Dan sekarang itu orang lagi sudah manja, sedikit-sedikit udah misalnya malas masak, udah tinggal GoFood, malas jalan tinggal GoRide, hujan tinggal GoCar, jadi sudah serba instan. Jadi jangan lagi membuat sistem yang jadul ataupun yang tidak lagi update, tidak lagi disukai oleh milenial. Itulah tahap siklus yang paling utama ya. Harus kita pahami ini perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, penggunaan. Itulah tadi penjelasannya. Kalau siklus hidup pengembangan sistem, System Development Life Cycle. System Development Life Cycle adalah setiap tahap siklus hidup yang dilaksanakan secara bersamaan. Jadi secara bersamaan. Tidak boleh egois. Tidak boleh pribadi. Harus secara bersama dia. Baru menghasilkan SLDC yang berkualitas. Orang-orang yang terlibat, personel atau sistem informasi, ini harus ada tim. Harus ada
kelompok. Orang yang terlibat berikutnya itu pengguna. Siapa pengguna kita, siapa yang memakai aplikasi kita. Konsultasi jasa informasi, inilah orang yang terlibat dalam membangun SLDC ini. System Development Life Cycle, pengembangannya harus ini. Sekarang itu instansi udah rata-rata memakai konsultan, pihak ketiga, tidak berdiri sendiri. Jadi misalnya bank itu misalnya bank BRI lah kita sebut ya, karena orang itu juga memakai pihak ketiga dalam menjalankan ATM. ATM itu bukan BRI yang megang, tapi pihak ketiga. Jadi yang bertanggung jawab atas keamanan informasi, keaslian uang itu yang bertanggung jawab itu pihak ketiga, bukan BRI. BRI sudah memberikan tanggung jawab ke pihak ketiga. Itulah ini konsultasi jasa informasi. Baru pengguna, siapa penggunanya, siapa usernya, kita harus tahu. Untuk hierarkinya dalam para manajer dalam siklus sistem, ini manajer ya, ini semua berhubungan. Ada marketing, ada manufacturing, finance atau keuangan, ada human resource atau HRD, human resource development. Jadi ini sangat berhubungan, tidak boleh ada yang terpisah. Tapi ada yang langsung dari misalnya ini messaging communicate langsung ke project leader, tidak lagi ke tingkatan atasnya. Inilah hierarki dalam siklus hidup sistem manajer. Tahap perencanaan, keuntungannya itu menentukan lingkup dari proyek. Inilah yang direncanakan ya, untungnya apabila kita merencanakan sesuatu. Sama kayak kita ini kuliah, kita harus merencanakan ke depan. Kita menjadi apa, kita mau apa. Sendiri ini apa rencanamu ke depan? Mau apa? Mau nikah cepat? Atau kuliah ini biar makin mahal ya kan, maharnya. Atau biar bagus nanti di papan bunga ada eskomnya. Jadi kita harus ada planning ke depan. Keuntungannya ini menentukan lingkup dari proyek, mengenali berbagai permasalahan. Jadi apa yang menjadi tujuan kita nanti ke depan, misalnya siap kuliah, ini harus kita sudah tahu permasalahan kita di mana, pengetahuan kita sampai di mana. Jadi tahu diri misalnya mau melamar sesuatu itu, oh saya ini permasalahan saya di sini, saya nggak mungkin kemana. Jadi langsung tahu kita kemana arah tujuan sistem yang kita bangun ataupun output kalau misalnya udah tamat kuliah. Baru mengatur untuk urutan tugas. Ini sangat perlu dalam merencanakan sesuatu. Misalnya untuk membuat sebuah penelitian yang baru-baru ini, PKN. Kalian ikut PKN, Sawitri. Program kreativitas mahasiswa. Ini mengatur urutan tugas. Di sana kita harus membuat, sebenarnya di sana ada ketua, ada anggota. Jadi tiap-tiap anggota itu diatur oleh ketua untuk menjadi sebuah ada job description-nya. Ada yang mengambil data misalnya, ada yang survei lokasi, ada yang menjumpai surat pimpinannya untuk membuat surat kerjasama, itu dia, mengatur urutan tugasnya. Memberikan dasar untuk pengendalian kontrol. Jadi harus bisa dikontrol satu persatu. Baru untuk langkah-langkahnya ada menyadari masalah. Kita harus sadari masalah apa yang kita alami, yang kita butuhkan pemecahan. Baru langkah berikutnya mendefinisikan masalah. Ini perlu. Definisikan atau bulatkan dulu, artikan dulu masalah yang lagi dialami oleh sistem yang kita bangun. Baru menentukan tujuan sistem. Ini ya di dalam perencanaan ini, tentukan tujuannya kemana. Tentukan arah hidup itu misalnya, tentukan arah tujuanmu. Arah tujuan sistem, bergunakah, banyakkah dihasilkan keuntungan.
Baru mengidentifikasikan kendala. Kendala apa yang kamu alami misalnya membangun sistem tersebut? Apakah di biaya, apakah di data? Banyak kendala untuk membangun sebuah sistem. Apakah pengetahuan kita yang masih kurang dalam membuat sebuah program misalnya? Itu kendala-kendala itu. Misalnya waktu kita nggak sempat karena kerja ke sana kemari, banyak kendala dalam membuat sebuah sistem. Baru membuat studi kelayakan. Studi ini sama dengan survei nih, survei. Survei dulu lokasinya, survei tempatnya, survei datanya, teknis. Inilah yang berbasis teknis. Teknisnya, pelaksanaannya gimana. Baru ada harus non-ekonomi hukum atau etika, operasional dan jadwal. Itulah untuk langkah kelima. Yang keenam, mempersiapkan usulan penelitian sistem. Ini perlu juga ini. Sama dengan proposal. Usulan penelitiannya apa? Metodenya apa? Abstraknya gimana? Baru daftar pustakanya apa-apa aja. Menyetujui atau menolak penelitian proyek. Ini harus diambil oleh ketua kelompok ini. Kalau misalnya yang langkah 1-6 semua mengalami kendala, lebih baik dibatalkan proyeknya. Apakah sistem mencapai tujuan? Ini sudah di perencanaannya. Kalau memang penelitiannya baik ataupun tujuan yang kita rancang baik, ya lanjutkan ataupun ditolak bisa. Menetapkan mekanisme pengendalian. Ini buat batasan masalah itu masalahnya. Kalau sebuah tugas akhir itu harus ada batasan masalahnya. Jadi biar terarah dia, tidak melebar ke sana kemari, melebar kemana-kemana. Jadi apa dia jelas sampai mana batasannya. Inilah tahap perencanaan itu. Background-nya. Ada manajer, menajari masalah, mendefinisikan masalah, menentukan tujuannya, identifikasi masalah. Baru konsultasi, kalau misalnya menentukan tujuannya, konsultasi dulu ke berbagai anggota ataupun ke jabatan yang lebih tinggi. Baru di sini berhak menolak atau menyetujui proyek, menetapkan mekanisme pengendalian. Inilah tahap perencanaannya sebagai denahnya ataupun alurnya. Baru yang berikutnya tahap analisis. Analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan merancang sistem baru atau diperbaharui. Analisis, menganalisis apakah sistem yang sudah bagus yang sudah ada bagus, atau masih merancang sistem yang baru. Inilah yang perlu analisis. Untuk langkahnya, mengumumkan penelitian sistem. Itu tadi di perancangan ya. Mengumumkan penelitian sistem, alasan dan keuntungannya apa, outputnya apa, dan kemana dipakai, kemana diterapkan. Langkah yang berikutnya mengorganisasikan tim proyek. Inilah tadi tugasnya, job desk-nya, pemakai, spesialis informasi, dan pemimpin proyek. Itu ada ketua, ada anggota. Langkah analisis yang ketiga itu mendefinisikan kebutuhan informasi. Ini sama survei, pengamatan, pengambilan data, ataupun waktu. Yang keempat, mendefinisikan kriteria sistem, kriteria kinerja sistem. Definisikan, artikan, ataupun buat dulu rangkumannya. Apa kriteria-kriteria sistem yang kalian mau bangun. Menyiapkan usulan rancangan, menyiapkan proposal, menyiapkan anggarannya berapa, menyiapkan bahannya dengan alat apa, menyetujui atau menolak rancangan. Inilah tahap analisisnya, ya, gambaran denahnya. Kalau secara kata ini, kalau untuk digambar ataupun alurnya ini. Yang pertama itu tuh mengumumkan penelitian sistem. Nih,
Mengumumkan penelitian sistem, baru diturunkan lagi yang kedua, mengorganisasi tim proyek, mendefinisikan kebutuhan, baru mendefinisikan kriteria kinerja, baru menerima atau menolak proyek. Barang ke berikutnya tahap perancangan. Setelah yang tadi perencana sama ini dari yang ini ya, dari perencanaan, dari analisis. Setelah dianalisis baru direncanakan. Setelah pacaran misalnya, baru ini dirancang kapan nikahnya, kapan pestanya, kapan semualah, kapan proyeknya mulai dikerjakan ini. Pada tahap ini ditentukan proses data yang diperlukan oleh sistem baru dan juga peralatan yang akan digunakan. Dengan komputer kah ataupun dengan laptop, dengan apa, smartphone, semua harus kalian sediakan, harus ditentukan di dalam tahap perancangan ini. Ini langkah-langkahnya. Menyiapkan rancangan sistem yang terinci, rancangan terstruktur, diagram arus datanya ada, DFD, data flow diagram misalnya, harus terstruktur, tidak boleh melompat-lompat, tidak boleh melangkahi. Baru perancangan-perancangan ada dokumentasi. Dokumentasi ini ada berupa gambar, file, ataupun program, hasil sistem yang kita bangun. Baru yang kedua, mengidentifikasi alternatif konfigurasi sistem. Itulah langkah perancangan kedua. Alternatif misalnya, jalan kedua, pilihan kedua. Kalau misalnya sistem yang pertama tidak bisa kita jalankan, kita cari alternatif ini. Itu maksudnya alternatif. Jalan alternatif, sering juga dengar ya, jalan pintas. Kalau misalnya jalan utama tidak menemui kebuntuan. Mengevaluasi alternatif konfigurasi sistem. Ini mengevaluasi, mengawasi, hampir sama itu. Memilih konfigurasi terbaik. Jadi kalau misalnya alternatif pertama tidak bagus, alternatif kedua juga tidak bagus, inilah. Dari antara yang tidak bagus ini harus ada pilihan konfigurasi yang terbaik. Biar perancangannya nanti tidak dikerjakan dua, sehingga tidak menghabiskan waktu. Baru menyiapkan usulan penerapan. Baru menyetujui menolak penerapan. Itulah terakhir. Inilah untuk bagannya. The design phase, langkah perancangan. Ada controlling tadi, mengidentifikasi, sampai ke menyetujui ataupun menolak. Baru alat dokumentasi yang populer ada model data. Inilah yang tadi, dokumentasi. Model datanya, data modeling, diagram hubungan entitas, kamus data, bentuk tata letaknya. Baru yang berikut model proses ataupun proses modeling. Bagian arus sistemnya, flowchart. Ini bagian arus programnya, diagram arus data. Untuk objek, model hubungan objek, spesifikasi, ada objek relation model. Inilah contoh diagram arus data untuk merancang sebuah di supermarket. Ada customer, ada order entry, apa yang kita order, apa yang kita pesan. Baru inventory, ini berhubungan dengan stok. Kalau misalnya di order, dia langsung otomatis tahu dia berapa stoknya, tahu berapa sisanya. Baru setelah di order masih ada stok, keluarlah billing. Baru ada account receivable, itu pembayaran. Ini hampir sama diagram dengan pembelian online kan. Misalnya ini customer, kita order, kita inventory, kan langsung nampak di situ berapa yang terjual, masih adakah stok di
Misalnya di Tokopedia ataupun Lazada ada stoknya banyak, langsung tahu kita. Setelah kita pilih baru barangnya kita sukai, nanti langsung keluar billingnya. Ataupun berapa yang kita bayar, berapa promonya, berapa potongan harganya, baru ini pembayaran. Itulah perputaran daripada diagram arus data. Jadi terstruktur dia, tidak ada yang dilompat, tidak boleh langsung ke billing. Misalnya customer langsung membayar, gak mungkin kan? Harus tahu dulu, order dulu barangnya, setelah disetujui orderannya ini, accepted order, baru keluar berapa stoknya, masih adakah barangnya. Itu secara ringkas ya. Kalau contoh diagram arus data DFD subsistem ini, berarti lebih apa ini, lebih meluas sedikit. Ini ada customer, bisa kita edit. Misalnya kita pesan 2 biji, ternyata uang kita hanya 1, bisa kita order, edit, itu maksudnya. Bisa kita edit apa yang mau kita order. Misalnya si Nadia ini mesan 10, sementara saldo Oppo-nya tinggal 2 biji lagi yang bisa dibelinya, bisa diedit orderannya. Jadi subsistem itu bisa lebih luas daripada ini tadi, data flow diagram ini. Setelah di edit order, baru compute credit check. Cek dulu berapa saldo Oppo-nya. Baru login, baru mark file order. Bisa kita cancel pembayarannya. Bisa kita edit lagi berapa yang mau kita butuhkan. Itu pengertian daripada diagram arus data subsistem. Ini kita input, ada order log, customer credit file, reject, bisa mereject. Misalnya kita tidak suka, kita reject, kita ulang lagi. Baru kembali ke accepted order. Setelah complete, baru order bisa lagi proses. Itulah daripada hardware choice make possible. Membuat pemilihan perangkat keras untuk membuat lebih memungkinkan multiple, lebih dari satu sistem, subsistem maksudnya. Elemen-elemen sistem inilah input, order log, customer file. Kalau untuk alternatif ini, CTR, terminal, hard copy. Sudah untuk contoh diagram arus data DFD subsistem. Baru untuk penerapannya. Penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Inilah sistem yang kita bangun tadi, sudah bekerja atau tidak. Untuk langkah penerapan ada merencanakan penerapan, mengumumkan penerapan, mendapatkan sumber daya perangkat keras, mendapatkan sumber daya perangkat lunak, menyiapkan database, menyiapkan fasilitas fisik, menyiapkan usulan terakhir menggunakan sistem baru. Inilah yang kita bangun, yang baru. Baru ini the implementation phase. Ini tadi secara kata, ini gambarannya ya. Ada controlling, merencanakan, mengumumkan, ini ada bagiannya. Baru yang terakhir ada penggunaan, tahap penggunaan, menggunakan sistem. Setelah sistem itu berjalan, inilah yang kita tahapnya, menggunakan sistem, audit sistem. Audit sistem maksudnya apakah audit berjalan dengan baik, apakah sistem itu perlu pembaharuan, perlu recovery, apakah merugikan, apakah terjadi kebocoran misalnya membuat kerugian, itu dia audit. Jadi di suatu sistem ataupun perusahaan itu perlu audit. Apalagi di keuangan, hampir tiap minggu audit, hampir tiap hari. Memelihara sistem, memperbaiki, menjaga, meningkatkan. Inilah meningkatkan sistem yang sudah ada, itu sering disebut dengan development program. Baru menyiapkan usulan rekayasa ulang.
Setelah sistem berjalan, sediakan lagi mana yang lebih baik untuk menjaga sistem yang lama. Inilah gambarannya. Space, the use space. Ini tahap penggunaan. The use space. Ini. Bahasa Inggrisnya the use space ya. Tahap penggunaan. Inilah gambarannya, inilah denahnya. Controlling, menggunakan sistem, baru mengaudit sistem, memelihara. Jadi kalau udah siap, jangan langsung dicampakkan, harus dipelihara. Nih, sama kayak pacarannya, harus dipelihara, jangan habis manis sepah dibuangnya kan Sumitra. Jadi sistem itu juga gitu, harus dipelihara. Sangat-sangat perlu. Baru ada berikutnya prototyping. Memberikan ide bagi pembuatan atau pemakai potensial tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkap. Jadi ini prototype ini sudah lengkap dia sistem itu. Ada sistem operasional, baru type kedua, model yang dapat dibuang sebagai cetak biru atau blueprint. Inilah untuk prototyping. Ataupun terakhirnya, akhir daripada sebuah sistem yaitu ini, pengembangan prototipenya, ada identifikasi kebutuhan, pengembangan prototipe, baru prototipe diterima menggunakan prototipe. Kalau misalnya diterima, ya. Kalau tidak, ini ada N. Kembalikan lagi ke identifikasi kebutuhan. Berarti tidak perlu dikembangkan, itu maksudnya. Kalau misalnya prototipe diterima, ya udah digunakan. Kalau tidak, dikembalikan lagi identifikasi kebutuhan. Maksudnya belum butuh misalnya, berarti no. Kembalikan ke awal. Kalau untuk alur prototipe pengembangan kedua itu ada identifikasi dulu kebutuhan. Kalau pengembangan, kalau diterima, kalau no, berarti balikkan lagi ke sini. Ke identifikasi kebutuhan. Kalau diterima, pengkodean sistem operasional. Langsung dioperasionalkan dia, langsung dioperasikan. Baru menguji sistem operasional. Sistem diterima, penggunaan sistem operasional. Inilah terakhir di pengembangan prototipe kedua. Daya tariknya ada komunikasi antar analis dan pemakai. Kita lihat nih, konsumen sama penyedia aplikasi, penyedia sistem. Analis dapat bekerja dengan lebih baik dalam menentukan kebutuhan pemakai. Pemakai berperan lebih aktif dalam pengembangan. Jadi inilah fungsinya kita memberikan tanggapan, komentar pada sebuah startup ataupun aplikasi. Makanya sering kita disuruh ya kan, bintang berapa, bintang 2 misalnya, bintang 3. Si aplikator tadi tidak marah, orang itu ini biar memperbaharui ataupun memperbaiki aplikasi mereka lebih bagus. Itu dia untuk fungsinya ya. Bekerja lebih baik. Nah, ini. Analis dapat bekerja lebih baik untuk dalam menentukan kebutuhan pemakai. Jadi orang itu membuat rating ataupun bintang yang kita berikan itu membuat orang itu lebih baik mengevaluasi aplikasi mereka biar lebih canggih. Baru potensi kegagalannya ada keterbatasan prototipe. Bisa kalian baca nanti. Potensi kegagalannya, penerapannya mempunyai prospek yang baik. Oke, sampai situ penjelasan siklus hidup, analis siklus hidup sistem. Nanti kalau tiba-tiba mati, gak apa-apa ya. Ada yang mau ditanya tadi? Di bahan kita ini. Tapi yang paling perlu kalian ingat ini. Perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, penggunaan. Itulah di siklus hidup sistem ya. Yang paling-paling vital, yang paling-paling primer lah.
kebutuhan primer, katanya kebutuhan pokok yang sangat-sangat pokok, yang sangat-sangat penting. Ini aja yang 5 ini, siklus hidupnya. Dalam sebuah sistem, rencanakan, baru analisis, baru rancang, baru terapkan. Setelah diterapkan, gunakan. Siapa penggunanya, siapa usernya, dengan apa kamu merancang, dengan metode apa, itu dia. Udah mau kau tanya Sanduri atau Sawitri? Nah dia ini lagi jalan-jalan ini. Dia lagi apa itu, buat vlog. Oke ya, kalau tiba-tiba mati, berakhir ya. Buatlah gayanya biar ku screenshot ya.